Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang ketentuan-ketentuan dari tauhid ma'nawi. Sebagaimana telah dibahas pada pembahasan terdahulu bahwa tauhid itu ada dua. Ada tauhid lafzi, ada tauhid ma'nawi. Tauhid lafzi itu adalah mentaukidi atau menguatkan kalimat sebelumnya dengan cara mengulang-ulang lafaz yang ditaukidi. Sementara untuk tauhid maknawi itu adalah mentaukidi atau menguatkan lafaz muakkadnya dengan lafaz-lafaz khusus atau lafaz-lafaz tertentu. Fokus kita pada pembahasan kali ini adalah tentang pembahasan secara rinci terhadap tauhid maknawi, yaitu mentaukidi dengan menggunakan lafaz-lafaz khusus. Lafaz-lafaz tertentu atau lafaz-lafaz khusus tersebut adalah nafsun, kemudian ainun, selanjutnya adalah kila, kemudian kilta, selanjutnya adalah kullun, kemudian ajma'u, dan kemudian lafaz ammatun. Selanjutnya adalah ketiga lafaz, yaitu atta'u dan abta'u, dan selanjutnya adalah absa'u. Ketiga lafaz ini adalah lafaz khusus yang tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi keberadaannya selalu mengekor setelah lafaz ajma'u. Lafaz-lafaz inilah yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Kita mulai dari lafaz nafsun dan lafaz ainun. Kedua lafaz ini dipergunakan untuk memperkuat muakkadnya, baik berbentuk mufrad, tasniyah ataupun jamak. Baik jamak tersebut berupa jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim maupun jamak taksir. Kita mulai dari yang berbentuk mufrad. Untuk lafaz nafsun dan ainun, ketika dia dijadikan sebagai lafaz tauhid maknawi, maka dia harus terdapat robit atau pengikat yang berupa dhamir, yang mana dhamir tersebut harus disesuaikan dengan lafaz yang ditaukidin, atau dalam hal ini adalah muakkad, dan dia harus sama dalam segi jumlah dan jenisnya. Artinya, manakala muakkadnya tersebut berbentuk mufrad, maka dhamirnya pun juga harus berbentuk mufrad. Demikian pula dengan jenisnya. Manakala muakkadnya di sini berbentuk mudzakkar, maka dhamir itu pun harus berbentuk mudzakkar. Demikian pula manakala muakkadnya berbentuk tasniyah muannas, maka dhamir yang merupakan robit itu pun harus berbentuk tasniyah muannas. Begitu seterusnya. Contoh yang berbentuk mufrad seperti lafaz jaa al-muslimu, nafsuhu atau ainuhu. Jaa datang, al-muslimu siapa seorang muslim, nafsuhu dirinya sendiri, ainuhu atau dirinya sendiri pula, sama. Jadi nafsun dan ainun itu maknanya sama. Dalam susunan ini, nafsun atau ainun itu merupakan tauhid maknawi, sementara muakkadnya adalah lafaz muslim. Di sini muakkadnya berbentuk mufrad mudzakkar, maka pada lafaz nafsun dan ainun yang merupakan tauhid maknawi ini juga harus terdapat robit, yang mana robit tersebut harus sama dengan muakkadnya. Dalam hal ini harus berbentuk mufrad mudzakkar, maka robitnya di sini harus berbentuk dhamir hu. Tidak boleh berbentuk dhamir ha. Contoh yang lain seperti lafaz ja'at al
muslimatu nafsuha atau ainuha. Ja'at datang al muslimatu, siapa seorang muslimah, nafsuha dirinya sendiri, atau ainuha juga dirinya sendiri. Lafadz nafsuha di sini adalah muakkidnya atau taukidnya, sementara muslimah di sini adalah muakkadnya. Pada lafadz nafsun atau ainun ini terdapat rodit yang berupa dhamir ha, yang ini menyesuaikan dengan bentuk dari muakkadnya. Karena memang muakkadnya di sini berbentuk mufrad muannas, maka roditnya pun berbentuk mufrad muannas, yaitu berbentuk dhamir ha. Ha untuk mufrad muannas, hu untuk mufrad mudzakkar. Untuk lafadz nafsun dan ainun ini harus sama dengan muakkadnya dalam segi mengikuti i'rabnya. Jadi i'rab daripada nafsun atau ainun itu harus mengikuti muakkadnya. Manakala muakkadnya di sini dalam keadaan rofa, maka nafsun ainun itu harus juga dirofakan. Demikian pula manakala dalam keadaan nasab ataupun jer, maka lafadz nafsun atau ainun itu pun juga harus mengikuti i'rabnya, yaitu dinasobkan atau dijerkan pula. Dalam susunan ini kedua contoh ini sama-sama dalam keadaan rofa, yaitu lafadz al-muslim dan lafadz al-muslimah ini sama-sama dirofakan karena sebagai fa'il daripada fi'ilnya. Maka lafadz nafsun atau ainun ini juga harus dirofakan, yaitu dibaca nafsuhu atau ainuhu. Begitu juga di sini nafsuha atau ainuha. Selanjutnya contoh yang dalam keadaan rofa seperti lafadz ra'aitu khalidan nafsahu atau ainahu. Lafadz khalidan di sini menjadi maf'ul daripada lafadz ra'aitu, maka lafadz nafsun atau ainun ini juga harus mengikuti muakkadnya, yaitu sama-sama dinasobkan. Di sini tanda nasobnya dengan menggunakan fathah karena nafsun dan ainun ini sama-sama berbentuk isim mufrad. Selanjutnya contoh untuk dalam keadaan jer seperti lafadz marartu bi Fatimata nafsiha atau ainiha. Marartu lewat siapa saya, bi Fatimata bertemu dengan Fatimah, nafsiha dirinya Fatimah, ainiha dirinya Fatimah. Di sini muakkadnya adalah lafadz Fatimah dan dalam keadaan jer karena dimasukin oleh huruf jer. Di sini tanda jernya dengan menggunakan fathah karena memang lafadz Fatimah ini termasuk dari isim ghairu munsharif yang memiliki dua ilat. Ilat yang pertama berupa alamiah dan ilat yang kedua adalah di dalam lafadz ini terdapat tanda ta'nis selain alif, yaitu tanda ta'nis tak marbutoh. Maka lafadz nafsun dan ainun pun i'rabnya pun harus sama-sama dijerkan, dan di sini tanda jernya dengan menggunakan kasroh karena lafadz ainun ataupun nafsun ini merupakan isim mufrad. Selanjutnya manakala muakkadnya berbentuk tasniyah atau jamak, maka lafadz nafsun atau ainun ini akan berbentuk anfus atau ayun. Akan tetapi kedua lafadz ini masih tetap harus diberi robit, dan robit tersebut bentuknya disesuaikan dengan bentuk daripada muakkadnya, baik dalam segi jumlah maupun jenisnya. Contoh muakkad yang berbentuk tasniyah seperti lafadz jaa al muslimani anfusuhuma atau ayunuhuma. Jaa datang al muslimani siapa dua orang muslim, anfusuhuma dan ayunuhuma diri mereka berdua. Jadi yang datang itu benar-benar mereka berdua, bukan salah satunya saja yang datang.
Di sini taukidnya berbentuk lafadz anfus dan ayun. I'rabnya pun juga harus menyesuaikan karena muakkadnya dalam keadaan rofa, maka di sini pun harus juga dalam keadaan rofa. Untuk robit menentukan bentuk daripada muakkadnya, karena memang muakkadnya di sini berbentuk tasniyah mudzakkar, maka robit pun harus berbentuk tasniyah mudzakkar, yaitu dhamir huma. Kemudian contoh lagi yang berbentuk tasniyah muannas seperti lafadz ja'at al muslimatani anfusuhuma atau ayunuhuma. Ja'at datang al muslimatani siapa dua muslimah, anfusuhuma atau ayunuhuma diri mereka berdua. Jadi yang datang itu benar-benar mereka, bukan orang lain ataupun orang yang mewakili mereka. Lafadz al-muslimatani di sini dalam keadaan rofa, sehingga taukidnya pun harus sama-sama dalam keadaan rofa. Demikian pula untuk robitnya tetap harus menyesuaikan kepada bentuk muakkadnya. Kemudian contoh yang dalam keadaan berbentuk jamak seperti lafadz ra'aitu al-muslimina anfusahum atau ayunahum. Ra'aitu melihat siapa saya al-muslimina kepada orang-orang muslim, anfusahum diri-diri mereka atau ayunahum maknanya juga sama. Al-muslimina ini adalah muakkadnya dalam keadaan nasab sebagai maf'ul, maka taukidnya pun harus juga sama-sama dalam keadaan nasab. Kemudian robitnya ini menggunakan bentuk jamak mudzakkar disesuaikan dengan muakkadnya yang berbentuk jamak mudzakkar. Contoh yang lain seperti lafadz marartu bil muslimati anfusihinna atau ayunihinna. Marartu lewat siapa saya bil muslimati bertemu dengan beberapa muslimah, anfusihinna diri-diri mereka atau ayunihinna sama pula. Di sini muakkadnya berbentuk jamak muannas yang dalam keadaan jer karena dimasukin oleh huruf jerbi. Maka di sini taukidnya pun harus sama-sama berbentuk jamak yang dalam keadaan jer pula. Selanjutnya untuk robitnya juga menyesuaikan bentuk dari muakkadnya, yaitu berbentuk jamak muannas. Selanjutnya untuk lafadz nafsun dan ainun, ini para ulama sepakat bahwa kedua lafadz tersebut boleh dimasukin oleh huruf jer. Seperti contoh ja'a al-muslimu binafsihi atau bi'ainihi. Ja'a datang al-muslimu siapa orang muslim binafsihi dengan dirinya sendiri atau bi'ainihi. Selanjutnya contoh yang lain ra'aitu al-muslimata binafsiha atau bi'ainiha. Contoh yang lain seperti lafadz marartu bil muslimi binafsihi atau bi'ainihi. Ini adalah contoh-contoh bahwa lafadz nafsun atau ainun ini juga boleh dimasukin oleh huruf jer. Contoh yang pertama ini muakkadnya dalam keadaan rofa, sementara lafadz nafsun dan ainun ini tetap diejerkan karena memang di sini dimasukin oleh huruf jer ba. Kemudian contoh yang kedua muakkadnya dalam keadaan nasab, dan contoh yang nomor 3 ini muakkadnya dalam keadaan jer karena dimasukin oleh huruf jer.
Selanjutnya, para ulama juga sepakat bahwa tidak boleh mentaukiti domer muttasil, baik yang baris maupun yang mustatir, dengan kedua lafaz nafsun dan ainun ini secara langsung. Artinya, di antara keduanya wajib terdapat pemisah berupa domer munfasil. Contohnya seperti lafaz kum nafsuka. Ini tidak boleh. Kum, hendaklah kamu berdiri, nafsuka, diri kamu sendiri. Pada lafaz kum di sini terkandung domer, namun domer di sini mustatir, yaitu tersimpan pada lafaz kum. Takdiran domer yang ada pada lafaz kum di sini adalah domer anta yang tersimpan di dalamnya. Maka domer yang tersimpan ini tidak bisa langsung ditaukidin dengan lafaz nafsun ataupun ainun. Harus di sini terdapat pemisah, dan pemisahnya itu harus berupa domer munfasil. Jadi, jikalau kum nafsuka tidak diperbolehkan karena di sini mentaukidi secara langsung, tetapi jikalau di sini terdapat domer munfasil maka diperbolehkan. Contohnya seperti lafaz kum anta nafsuka. Kum, hendaklah berdiri, siapa kamu? Anta, kamu, nafsuka, dirimu. Nah, ini diperbolehkan karena pada lafaz kum anta nafsuka di sini domer mustatir ditaukidi dengan lafaz nafsuka setelah dia dipisah dengan domer munfasil. Selanjutnya, untuk lafaz taukid nafsun dan ainun itu boleh dipergunakan secara bersamaan namun tanpa menyertakan huruf athof, dan menurut pendapat yang lebih kuat yaitu dengan mendahulukan lafaz nafsun. Contohnya seperti lafaz jaa al-muslimu nafsuhu ainuhu. Di sini lafaz nafsun dan ainun dipergunakan dalam satu kalimat. Hal ini diperbolehkan dan di sini tidak perlu menyertakan huruf athof. Dan yang lebih kuat di sini mendahulukan lafaz nafsun daripada lafaz ainun. Ini adalah penjelasan dan uraian lengkap tentang lafaz taukid maknawi yang berupa nafsun dan ainun. Silahkan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.